Sejak ribuan tahun lalu, emas selalu jadi simbol kekayaan dan produk investasi yang nilainya selalu tak lekang oleh waktu. Dari perhiasan hingga emas batangan, logam mulia ini selalu diburu manusia. Namun, ada satu hal menarik. Harga emas seolah tak pernah berhenti naik. Bahkan di saat krisis, ketika aset lain jatuh, justru emas yang makin mahal. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Apa rahasia di balik kilo emas yang selalu jadi incaran? Pergerakan atau volatilitas harga emas dalam jangka pendek memang tidak tinggi. Meski secara tahunan, harga emas menunjukkan kecenderungan untuk terus meningkat. Jika harga terus meningkat, artinya permintaan pasar terhadap emas cenderung selalu naik tiap tahunnya. Apa yang membuat orang-orang tetap mau berinvestasi di emas? Nah, karakter emas sebagai pelindung nilai aset atau hedge alias safe haven jadi salah satu faktor mengapa orang tetap mau berinvestasi pada emas. Berbeda dengan uang kertas yang bisa dicetak begitu saja tanpa batas, jumlah emas di dunia terbatas dan memiliki kelangkaan. Kelangkaan dan keawetan emas itulah yang menjadikan emas dilirik sebagai pelindung nilai aset ketika ada inflasi atau ketidakstabilan ekonomi. Pasalnya, nilai emas tidak dipengaruhi oleh kebijakan suku bunga maupun kebijakan fiskal lainnya dari bank sentral atau pemerintahan suatu negara. Dari Asia, Afrika, Eropa, sampai Amerika, emas pun diakui secara universal sebagai aset berharga terlepas dari kondisi politik atau ekonomi suatu negara. Itulah mengapa banyak investor yang membeli emas untuk menjaga nilai aset mereka dari gerusan inflasi dalam jangka panjang. Saat situasi pasar memburuk, banyak investor justru menumpuk lebih banyak emas, membuat harga logam ini cenderung melesat saat ada krisis. Namun selain inflasi, apalagi faktor lainnya yang membuat harga emas terus naik dan semakin mahal? Faktor pertama yang membuat harga emas cenderung naik adalah kelangkaan pasokan tiap tahunnya. Sama seperti komoditas produksi lainnya, hukum penawaran dan permintaan pada dasarnya turut menentukan harga emas. Namun, emas cukup unik karena jumlah emas yang ditambang tiap tahunnya cukup kecil. Bayangkan, tiap tahunnya tambang hanya menambah 2 hingga 3% stok emas dunia. Kecil sekali kan? Kedua, cadangan bank sentral. Bank sentral memegang sekitar 1/5 dari seluruh emas yang pernah ditambang di dunia untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas sistem moneter mereka. Sama seperti investor, motivasi bank sentral membeli emas adalah untuk melindungi kekayaan nasional dari berbagai resiko ekonomi. Saat bank sentral melakukan pembelian emas dalam jumlah besar, harga emas global bisa naik dan menunjukkan bahwa emas adalah aset strategis. Itulah mengapa kebijakan bank sentral dalam mengelola cadangan emas bisa turut memainkan kenaikan harga emas. Faktor ketiga adalah inflasi dan nilai dolar Amerika Serikat. Emas sering didenominasi dalam dolar di pasar dunia, sehingga harganya cenderung menunjukkan hubungan terbalik dengan dolar Amerika Serikat. Saat dolar melemah, emas relatif lebih murah bagi pembeli asing, sehingga berpotensi meningkatkan permintaan dan menaikkan harga. Namun saat dolar lebih kuat, harga emas cenderung lebih rendah. Faktor keempat adalah ketidakpastian ekonomi. Ketegangan geopolitik, krisis ekonomi, dan volatilitas pasar seringkali membuat investor memilih emas sebagai safe haven atau pelindung nilai aset. Emas seolah menjadi asuransi bagi investor ketika menghadapi peristiwa pasar ekstrim yang bisa mempengaruhi portofolio investasi mereka. Sifat fisik emas dan sejarahnya selama 5.000 tahun sebagai penyimpan nilai menjadikannya sangat cocok untuk memuaskan naluri manusia yang mengakar akan rasa aman di masa-masa sulit. Jangkar psikologis inilah yang bisa membantu menjelaskan kenapa emas sering mengalami peningkatan permintaan saat aset lain dijual secara panik. Sebelum tahun 1971, harga emas sebagian besar dipengaruhi oleh dolar Amerika Serikat melalui sistem Bretton Woods. Sistem Bretton Woods diadopsi pada tahun 1944 usai Perang Dunia Pertama. Saat itu, negara-negara sekutu berkumpul dan sepakat menjadikan dolar Amerika Serikat sebagai patokan semua uang. Dulu, 1 ons emas dijanjikan setara 35 dolar. Tapi, janji itu runtuh tahun 1971 saat Amerika Serikat terlalu banyak cetak uang. Sejak saat itu, harga emas dibiarkan bebas mengambang. Pada abad ke-21 menjadi penanda babak baru harga emas. Pada saat krisis keuangan tahun 2008, emas melonjak dari 730 dolar Amerika Serikat menjadi 1.300 dolar Amerika Serikat.
Inflasi tinggi pada pandemi dan ketidakpastian politik pada 2020 juga memicu peningkatan harga emas. Emas mencetak rekor tertinggi dengan nominal baru di angka $2.900 Amerika Serikat pada Februari 2025. Tahun 2025 diperkirakan akan menjadi demam emas global karena adanya sejumlah spekulasi terkait dinamika geopolitik di dunia. Pada Juni 2025, saat Israel dan Iran berperang sengit selama 12 hari, harga emas meroket menembus $3.432 Amerika Serikat per troy ounce. Bahkan, harga emas diramal Goldman Sachs dapat mencapai $3.100 per ounce di kuartal keempat 2025. Dan di pertengahan tahun 2026, angkanya bisa menembus $4.000 per ounce. Ada beberapa faktor yang mendorong optimisme pada emas di tahun 2025. Pertama adalah kebijakan tarif Trump yang dikhawatirkan bisa memicu inflasi dan ketegangan geopolitik. Kedua, perbedaan harga emas di pasar London dan New York. Normalnya, harga emas di London dan New York sama. Tapi, permintaan emas oleh investor Amerika Serikat meningkat karena kekhawatiran akan kebijakan Trump menjadikan harga emas di New York melambung. Saking tingginya harga emas di New York, pedagang rela kirim emas dari London, lebur dulu di Swiss, baru masuk ke gudang Amerika Serikat. Bayangkan, perjalanan ribuan kilometer hanya untuk selisih harga. Proses logistik itulah yang membuat kemacetan pasokan dan makin mendorong mahalnya harga emas. Faktor lainnya karena perang Rusia dan Ukraina masih berlangsung. Pembekuan cadangan devisa Rusia membuat negara lain khawatir dan mendorong mereka untuk makin agresif membeli emas. Peningkatan permintaan itu bisa membuat harga emas semakin mahal. Pada akhirnya, emas bukan hanya logam mulia yang berkilau. Pesona nilai emas yang kian mahal menjadi cermin ketakutan dan harapan manusia. Saat dunia dilanda ketidakpastian, saat uang kertas bisa kehilangan nilainya, emas selalu menjadi tempat berlindung. Sejarah telah membuktikan dari runtuhnya sistem keuangan hingga krisis global, emas selalu muncul sebagai simbol kekuatan dan ketahanan. Dan di tahun 2025, ketika geopolitik memanas dan pasar bergejolak, kilau emas semakin memikat. Pertanyaannya, sampai berapa jauh lagi harganya akan mendaki? Dan sampai kapan emas akan selalu menjadi pelindung nilai yang paling diandalkan manusia? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.